Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Ruang Podcast FEB UPN Veteran Jakarta. Bertemu dengan saya Indri. Kali ini kita mau bahas terkait produk UMKM versus produk luar negeri, branded ya. Nah, kita ngasih beberapa sampel dari beberapa produk-produk yang ada di UMKM maupun barang-barang branded. Oke, pertama saya mau kasih tahu dulu bahwa saya ditemenin sama dua neng-neng cantik di samping saya ini. Halo. Boleh kenalan dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Nabila sama Syakila, biasa dipanggil Syakila, dari angkatan 22. Ya, berikutnya. Nama saya Imtiaz Zairi, biasa dipanggil Tias dari angkatan 23. Oke, nah jadi kita mau bincang-bincang nih. Kalau teman-teman terkait produk apapun itu ya, dari skincare, tas, baju, apapun itulah pokoknya. Sejauh mana penilaiannya terhadap UMKM? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin menurut dari saya dulu ya Bu. Menurut saya penilaian untuk dari UMKM tuh sekarang meningkat ya Bu, karena untuk di zaman sekarang itu justru barang-barang yang dari UMKM tuh kualitasnya kayak internasional gitu menurut saya. Kayak seperti barang yang saya beli ini. Apa nih? Saya beli dari aplikasi TikTok Shop ya. Jadi tuh lewat dan itu barang nggak homemade sih sebenarnya. Ini tuh store pribadi dari ibu-ibu jualan gitu. Terus aku kayak kayak iseng-iseng, terus ternyata kualitasnya itu ternyata bagus sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak kulitnya tuh yang tebel banget dan emang kayak sama sih kayak bahan-bahannya CK sih mungkin ya. Oh iya. Kalau boleh tahu mereknya apa ini Kak? Mereknya apa ya? Aku lupa, kayak Stuven apa gitu, Stuven Ice Store kalau nggak salah. Dengan price only 60.000. Sangat terjangkau apalagi untuk mahasiswa kita ya. Ya. Kalau dari Tias gimana? Kalau dari aku sendiri sih Bu, emang kita ngeliat kalau UMKM itu sangat berkembang banget ya, apalagi udah ada platform-platform kayak TikTok Shop, Shopee itu kan makin naik semenjak Covid ya Bu. Jadi buat pembelian itu kita mungkin lebih mulai tertuju ke UMKM ini, mulai kebuka nih, nggak barang-barang branded. Cuma kalau aku sendiri di sini pakai tasnya sebenarnya bilang branded juga enggak sih Bu. Ini sebenarnya FYI kita udah atur dulu ya, siapa yang akan membawa barang branded, siapa yang akan membawa barang UMKM. Tapi ini dari Korea, kalau tahu mereknya Marhenjen. Nah itu kenapa milih ini sih, karena kado sih Bu. Cuma kalau aku sendiri prefer buat tas kuliah tote bag itu emang bukan UMKM, karena kalau UMKM banyak banget yang pakai, jadi kembarannya terlalu banyak. Kalau prefer aku sendiri ya kayak gitu Bu. Nah kalau ini sendiri, kalau kamu searching tahu nggak harganya berapa? Harusnya sih around 700. Iya, comparisonnya pernah nggak barang UMKM apa yang kamu Bos gunain? Tanten Bu paling banyak. Nah iya, nanti kita akan kasih spillan gambar ya. Jadi Bos Tanten tuh kalau menurut saya adalah salah satu tas cewek yang kekinian dan banyak banget variasinya dengan harga yang murah. Under 100.000. Kalau selain ini kamu punya nggak yang branded lainnya di rumah? Ada Bu, ada dari Mosdom, kalau Ibu tahu dan Tias tahu. Terus ada dari apa ya namanya, kalau misalkan tahu namanya apa ya, JH gitu. Pokoknya ada, itu yang lumayan terkenal juga dan artis juga beli itu. Tapi itu brand luar, bukan brand dalam? Dalam. Oh, brand dalam. Kalau yang comparison dengan brand luar? Kalau brand luar paling tadi ya Bu, yang CK itu yang iya. itu sih. Tapi dengan ini kalau boleh tahu udah berapa lama pemakaiannya? Baru banget sih Bu, baru sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan. Kalau yang ini? Ini udah hampir 1 tahun Bu. Nah, memang kembali lagi ke prinsip kalau dari kualitas kan ya, kualitas itu penentunya adalah harga. Kalau harga yang mahal biasanya sih kualitasnya bagus, tapi pernah ngelihat nggak selebgram atau YouTubers yang ngoleksi sepatu Air Jordan? Pernah. Terus dia simpen selama 5 tahunan kalau nggak salah. Terus dia bilang, kita lihat Air Jordan akan hancur setelah disimpan sama 5. Padahal dia udah pakai pengawet, disimpan khusus, dan ternyata itu hancur. Jadi kalau menurut saya sih, walaupun tadi kualitinya udah udah bagus, harganya juga mahal, tapi kalau emang nggak untuk dipakai dan nggak dirawat, sama juga. Coba aja teman-teman, nggak tahu ya, komen aja iya atau enggak. Semakin kita beli barang, semakin kita simpan, semakin cepat rusak. Betul. Karena kan disimpan terus kita lupa nanti mau pakai, jadi kita lupa kalau kita punya barang itu sebenarnya. Berapa tas kalau gitu, tas yang kamu punya? Kayaknya banyak ya, enggak sih Bu, banyak kan? Kayaknya di bawah 10 masih. Di bawah 10 banyak sih menurut saya. Saya kira berapa? Iya, di bawah 10 juga Bu. Ya Kalau banyak Bu sih. Indri sendiri
Tergantung peruntukannya ya. Kan saya udah menjadi ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau tas kecil kayak gini tuh kalau nggak salah cuman ada 3. Ransel juga itu berhubung peruntukannya apa. Kalau yang untuk pergi dinas jauh saya tuh pakainya Eger. Jadi memang yang udah bahannya kayaknya udah dicuci berkali-kali tuh si Eger tetap aja Tetap stay kuat, kayak iya, gitu. betul. Jadi tetap bagus. Terus kemarin tuh saya baru beli lagi, tahu Lova nggak? Ransel Lova ya. Jadi dia tuh LOVA gitu kan. Nah itu saya senengnya karena warnanya tuh kayak menyala banget, ada yang biru, ada yang warnanya pink yang terang banget gitu kan. Colorful banget ya Bu. Colorful dan kayaknya lagi musim. Padahal di brand-brand lain juga ada dan itu harganya saya beli kemarin cuma 150.000. Itu Jadi berarti lokal, Bu? lokal dan pertama kalinya sih saya mencoba untuk yang, maksudnya kan kalau ransel itu bawaannya cukup banyak ya. Iya betul. Yang selalu saya pikirin takutnya nanti sekali beli udahnya rusak. Iya, apalagi di bagian pundaknya kadang kan terlalu banyak berat Jadi bawa jadi kayak ada yang keras gitu repot. nggak sih busanya Iya, ya. Nah, nggak jadi enak. nah, tapi ada satu juga HP saya beli, bukan handphone ya, tapi tas merek HP. Itu saya beli dengan harga 1,5, ternyata nggak nyaman di tulang gitu. iya. Karena dia nggak ada busa dan dia kulit sintetis, terus kalau dipakai kayak ini cuma buat gaya-gayaan deh. Kalau saya mikirnya gitu Cuma ya. untuk brand aja gitu, brand Iya, aja. tapi ternyata tingkat kenyamanannya nggak begitu nyaman, teman-teman. Nah, masih terkait UMKM versus barang branded. Pernah nggak di dalam satu circle harus bukan memaksakan diri, tapi kayak ngerasa gini, saya kayaknya harus punya deh. Iya Kalau dong. nggak saya FOMO sih, Bu, lebih ke FOMO. Iya, Kan yang Bu. lain punya, masa kita nggak punya? Iya, apalagi gitu. enggak, mahasiswa. tapi itu harus branded. Dan misalnya gini deh, contoh nih kayak air minum ya. Ini kan si CK ini orang-orang pada waktu itu punya gitu kan ya. Tapi kalau saya jujur ini dikasih, jadi saya tidak membeli ya gitu kan. Nah tapi kalian kayak pada ada saat yang gini nih, saya kayaknya harus punya deh merek yang itu gitu. Pernah nggak? Kalau dari saya sendiri ya, Bu, kan CK ini bener-bener booming banget tiba-tiba tuh dari TikTok Atau juga. selain CK deh, apa aja? Kalau saya mungkin dari CK dulu ya, Bu. Itu kan semuanya pada pakai, terus di mana-mana teman-teman saya di circle yang lain juga pada pakai kan, Bu. Cuma saya pengen beli, cuma saya mikir-mikir ini tumbler yang cuma apa istilahnya buat nahan panas, nahan dingin ya, Bu. Dan kita mahasiswa kayak aduh, itu hampir 1 juta. Sedangkan kayak tapi emang enak sih minum air dingin siang-siang, Bu. Jadi ya mungkin nyari alternatif merek lainnya yang modelnya tuh mirip-mirip ada dari Asko kalau aku. Ya, Asko, kalau iya, Syakila Asko. Sama sih Bu, mungkin kayak kita mungkin FOMO ya emang sebagai mahasiswa yang melihat temennya pakai yang branded gitu. Tapi ya balik lagi kita masih mahasiswa yang emang mungkin kalau emang pengen banget dapat itu nabung dulu sih Bu. Tapi bentar lagi juga kan udah mau lulus, bentar lagi mau kerja ya. Nanti pasti kalau kerja self reward apa yang mau dibeli? Lebih ke makeup sih Bu. Oh, make up. Makeup lokal tapi Oh, Bu. lokal. Nggak mau yang internasionalnya? Jarang Bu saya. Saya biasa pakai yang dari lokal sih. Oh, kalau Tias gimana? Kalau saya sendiri udah mikirin nih, bukan pas semester depan saya nanti magang genap. Saya udah mikirin dari sekarang, kira-kira kalau dapat gaji pertama mau beli apa, saya udah kepikiran, Bu. Apa? Saya mau beli sepatu. Satu. Kalau tahu dari Jepang itu Onitsuka Tiger. Ah iya iya, saya itu kirim round nanti. 3.000 sampai 4.000 ya Iya, sekitar harganya ya. hampir 1, berapa gitu. Iya. Jadi tadi kalau Tias adalah sepatu, kalau Syakila lebih ke Makeup makeup. skincare. Jadi kalian nggak pernah dalam kondisi yang gini nih, nggak diterima di circle karena atau minder, nggak mau ikut karena barangnya itu. Enggak pernah sih Bu. Karena circle kita alhamdulillah nggak kayak gitu sih, Bu. Alhamdulillah ya, Iya, sehat ya. Enggak yang di sini gitu kalau nggak punya branded gitu Kalau nggak Bu. punya ditendang, nggak boleh masuk circle Iya. tuh nggak sih. Nggak level gitu enggak. Kalau saya cerita pribadi tuh kan kalau anak-anak tas yang paling terkenal tuh Smiggle ya. Oh, Smiggle ya. Alhamdulillahnya anak saya nggak ngerti brand, yang penting gambarnya Spider-Man, Captain America. Jadi itu lebih memudahkan saya sih nyari di TikTok dan atau enggak kado ulang tahun tuh kan orang-orang juga udah pasti tahu ya tema ulang tahunnya apa. Jadi orang pasti ngadoinnya itu. Jadi ya alhamdulillah sih kita berarti bersyukur ya berada di lingkungan yang baik-baik saja. Lingkungannya positif ya, Bu. Terus apalagi nih produk yang kita punya ini tumbler Tias nih. Kalau tumbler nih aku bawanya dari Starbucks. Ini termasuknya lokal atau Interlokal ya berarti. Lokal. Ya Starbucks lokal mah soalnya Starbucks tuh kayak Indonesia tumbler tiap sebenarnya. negara tuh beda-beda, beda-beda. Beda. tergantung season.
Tapi karena dia kan franchise juga, Oh, iya. sebenarnya dia internasional bawaan dari US ya. Tapi di kita punya gitu produk yang versi Indonesia. Ini tadi dari saya yang Croxicle. Terus ini juga sama punya yang Indonesia juga. Jadi sebenarnya kembali lagi ke peruntukan yang tadi Tias bilang, kalau cuman buat minum dingin 1 juta gitu ya, kayaknya lumayan berpikir keras gitu. Apalagi produk yang Saya kita penasaran sama ini nih Bu. Oh ya itu, ya itu ada ceritanya ya. Gimana, Bu? Saya membeli ini, jadi pertama kali diajak ke story outletnya, ini harganya mungkin 2.000 sekian ya, di round 2.000 di atasnya lah pokoknya. Saya ikut grup Just Tip pertama kalinya. Kalau nggak salah di kelas itu saya pernah cerita, di Kanada ada satu daerah yang tidak ada pajak. Samsek tidak ada pajak. Nanti ya akan saya kasih tahu ketika dia datang lagi ke Kanada. Dia tuh selalu buka Just Tip. Nah, memang paradigmanya orang Indonesia tuh gini, ketika kita beli barang Just Tip, padahal ini semua kalau nggak salah saya masih simpen kayak logo ininya deh. Ini masih ada kayak sertifikat segala macam. Oh, iya. Tapi ketika saya ajak beberapa teman-teman yang biasa beli barang di outlet atau di butiknya, dia nggak akan mau karena dia bilang kan pasti kayak bohong-bohongan gitu nggak sih, kayak ditipu gitu. Padahal enggak, saya udah karena saya udah tahu cerita di negara Kanada itu dia low tax, bener-bener bukan no tax, sama sekali tidak ada pajak. Jadi kalau pengen beli tas LV, tas apapun itu semua yang ada brandnya sampai si kremes pun di negara itu nggak setengahnya, 1/4-nya. Nah karena sistemnya Just Tip dia nggak bisa banyak. Dia cuman beli kayak seakan-akan dia mengkonsumsi untuk diri dia sendiri aja gitu. Nah saya perbandingannya tahu Waltz kan, Waltz itu kan yang brand nasionalnya juga. Kalau ini M&M, nah saya juga nggak tahu ini kalau nggak salah tuh cuman 23.000 deh. Nah karena pada waktu itu saya mau nitip yang tahu yang card holdernya yang merek ini ya, yang tinggal selipan. Itu tuh harganya masih sama di 1.000-an gitu. Nah hanya untuk card holder doang gitu, karena isi card holder saya tuh bisa lihat isinya, lihat nih time zone gitu ya. Untuk anak pasti Bu. Untuk anak-anak, jadi saya kayaknya nggak begitu membutuhkan ya kartu asuransi kehidupan, jadi saya tidak harus yang. Nah ini juga sama, jadi setelah kita bandingin, ini pemakaiannya udah 2 tahunan, ini juga setahun, ya mungkin karena tadi dia good quality gitu ya. Tapi saya ngeliat yang harga 23.000 juga nggak yang buruk-buruk amat sih gitu teman-teman. Jadi kita di sini bisa nge-influence teman-teman semua bahwa sekarang barang-barang UMKM, barang lokal itu mampu untuk bersaing gitu ya di internasional. Nah, kalian kalau sekalinya belanja itu ngabisin budget berapa? Sekali belanja tas Kan dapat uang jajan. Iya Bu. Nah, terus gimana caranya ngajarin ke teman-teman dari uang jajan bisa membeli suatu barang? Paling saya tuh dari jajan itu saya setengahnya tuh saya tabung Bu. Terus untuk bukan menghabiskan sih, maksudnya kayak untuk spend untuk barang-barang yang saya pengen itu sekitaran 700 sampai 900 sih Bu. Enggak, misalnya uang jajannya 1 juta misal gitu, terus 30%-nya saya buat konsumsi Bu, ini ya nabung tuh gimana kamu pembagiannya? Pembagiannya itu ya Bu, untuk setengah, saya lebih ke setengah untuk nabung sih Bu. Setengah untuk nabung, terus setengah lagi ya untuk keperluan untuk makan, apalagi kan saya ngekos kan Bu. Terus untuk transportasi gitu-gitu sih Bu. Jadi saya tuh lebih pelit untuk transportasi, jajan, dan lebih spend di beli barang gitu deh Bu. Tapi orang tua nggak komen? Komen Bu, Kan ada misalnya- paket mulu gitu katanya. Ada paket mulu nih apa lagi gitu. Makanya saya alamatnya itu nggak ke rumah tapi malah ke kos biar nggak diomelin gitu, karena saya beli barang mulu gitu Bu. Terus nanti orang tuanya pas datang ke kos ngelihat ini kok banyak banget Untungnya barangnya. jarang Bu ke iya. kos, iya, sebulan sekali. Kalau Tias gimana? Kalau aku sendiri, kalau Kak Syakila kan tadi katanya bisa nabung ya setengahnya sendiri. Kebetulan kalau aku sendiri tuh lagi belajar buat nabung, karena dari semester 1 nih mau nabung susah banget nih Bu. Selalu misalnya misalnya saya mau pisahin beda rekening, udah dipisah, nanti uang yang buat saya misalnya buat lifestyle, belanja gitu-gitu udah habis nih. Saya kayak prinsipnya pinjam dulu deh dari uang tabungan. Oh, dia nggak punya komitmen. Iya, emang sih bukan nggak bisa ya, cuma mungkin belum komitmen aja. Jadi uang tabungannya saya pinjam, lupa dibalikin, jadi lama-lama kok nggak numpuk-numpuk nih uang tabungannya, malah habis gitu. ya. Malah habis. Cuma kalau buat beli barang-barang, biasanya kalau buat yang branded gitu, Barang branded apa yang kamu beli dari uang kamu sendiri? dompet paling Bu. Harga?
800-an. Maksudnya dari real uang tabungan dikasih orang tua segala macam gitu ya. Tapi buat ngaduin mama. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi tadi kita udah spill beberapa produk UMKM ya teman-teman. Ada yang tas branded dari Tias, walaupun kado ya Tias. Cita-citanya dia nanti kalau udah magang, dia mampu membeli sepatu sendiri ya. Oh, ini sendiri loh. Coba kita aminkan ya teman-teman ya. Emang cita-citanya branded sekali loh Mbak Enggak, ini. barang-barang lokal juga bagus Bu. Kalau Apa? Ibu tahu ada dari merek Helokal. Helokal itu kan ada pop up store juga baru-baru ini, setahu aku di PIM ya. Itu barangnya bagus, kayak tas-tas kayak gini tuh banyak di sana. Mungkin Ibu juga suka karena Iya. ada backpacknya tuh waktu itu ada, dan itu seasonal gitu Bu. Pernah kayaknya pernah Ya, deh. pernah Pernah lihat ya, saya pernah pernah Itu, muncul di TikTok. bagus sih Bu, nggak gampang rusak, dan aftercare-nya juga bagus. Nah, kalau Syakila sendiri produk lokal yang umurnya udah tahan lama sama Syakila apa selain tas? Selain tas apa ya Bu? Paling saya emang belinya tuh tas sih Bu, atau enggak paling sepatu gitu Bu. Kalau kayak gini biasanya bertahan lama sama kamu kapan? Paling lama itu 1,5 tahun Bu, tergantung pemakaian saya sering pakai atau enggak. Kalau semakin sering pakai umurnya makin pendek. Ya berarti kayak perbedaan dari barang branded ya. Kalau branded makin sering dipakai umurnya tuh makin panjang. Nah, kalau ini tuh makin sering dipakai. Saya juga punya tas kecil kayak gini tapi Palomino. Kan Palomino juga iya, Indonesia ya. iya. Jadi tuh kayak maaf nih, yang bagian ininya ya apa namanya kayak udah rontok gitu loh. Udah lama-lama tuh udah habis. Jadi memang kayaknya produk-produk gitu tuh ya ada masa pakainya. Makanya setiap karena suami saya ngomong gini, kalau beli kayak gitu setahun sekali ditotalin dengan beli barang yang mahal, terus kamu pakainya lama, bukannya jauh lebih ini ya. Branded Tapi ya, permasalahannya cewek itu kan nggak mungkin, saya nggak bisa loh dalam jangka waktu. Nggak tahu ya. Tapi saya pernah lihat ada seseorang hidup dengan barang branded, pakai tas laptop itu 20 juta, tapi itu terus. Jadi kayak, Oh, 20 juta tapi sih. kayak, ih seriusan, apa yang, kok nggak ganti-ganti gitu. Tapi memang karena tadi dia bilangnya karena brandnya bagus, jadi nggak ini ya, nggak apa sih, dia nggak mau ganti gitu. Kualitasnya juga bagus mungkin ya Bu. Atau Kayaknya sih gimana? bagus sih, saya lihat warnanya juga tetap masih bagus. Cuman mungkin tipenya yang setia sama satu barang tuh, Oh iya benar, iya. ya kan, dia nggak yang ganti-ganti gitu Kayak sih. yang FOMO gitu ya Bu ya. Enggak sih. Atau yang kayak tertarik sama brand-brand baru gitu kan, kadang ada banyak orang yang emang ada tas baru ngeluarin, pengen deh beli gitu kan, kadang kayak gitu ya. Iya. Atau enggak, perempuan kan perkaranya adalah menyesuaikan acara ya. Saya tidak ada tas ini, baju ini untuk acara ini, jadi akan terus bertambah. Nah, kalian ketika beli barang ada barang yang keluar atau beli aja? Ayo. Kalau dari aku sendiri Kan sebenarnya lemari terbatas ya jumlahnya. akhir-akhir ini kan lagi ngetren Ibu di TikTok itu banyak yang live pre-love. Nah iya, betul. Live pre-love itu jadi kita ngejualin barang-barang kita yang kayak udah nggak oke nih, kayak misalnya kegedean. kalau kasih Berarti boleh nanti diinfoin ya sama teman-teman di sini ya, kita kasih mungkin nanti boleh linknya. nonton link pas aku lagi live. Nah, Nah malah aku berencana untuk pre-love itu Bu. boleh. Kayak mungkin baju-bajuku udah banyak banget Kalau gitu aku loh. udah pre-love waktu itu pernah live, kebetulan ya nggak banyak sih Bu, paling nonton. Nah, kalau kalian kan pre-love karena mahasiswa. Iya. Tapi nggak tahu ya, saya punya pemandangan yang berbeda ketika yang pre-love. Apalagi kalau misalnya orang kayak saya udah punya penghasilan, kayak nggak tega ngasih kayak ngasih baju yang udah pernah saya pakai ternodai gitu kan dengan saya kotor-kotor walaupun sebenarnya bersih. Tapi memang banyak teman-teman saya lihat gitu juga di akun second account-nya Mungkin jualan. kalau saran dari saya ya Bu, kalau mungkin Ibu bisa jual kayak ketitip jual gitu, ada di Instagram Bu. Jadi kayak titip Nama Instagramnya jual. adalah titip jual. Enggak, ada banyak kayak username-nya tuh banyak. Jadi misalnya dia spesialis barang branded atau kayak semuanya open, itu ada di situ. Oh iya, boleh nanti kita kasih tahu ya di link ini ya. Jadi kalau misalnya kalau live kan mungkin kebanyakan milenial atau Gen Z gitu ya Bu. Jadi bisa Iya. mungkin titip jual ini foto-foto itu aja. Oke. Mungkin gue dipermasalahin tuh kayak barang saya gitu, jadi kayak belum rela buat di pre-love gitu, maksudnya apa gimana? Kasian, kayak saya nggak tega ngasih. Kalau mau kasih, jangan dibeli gitu. Oh, kayak jadi emang nyumbang aja maunya. kayak nggak tega ngasih gitu. Kecuali saya bener-bener literally nggak kepake karena saya salah beli ukuran. Oh iya, betul. Gitu. Tapi pernah Bu ada cerita kayak gitu? Saya cuma ngelihat karena setiap akhir tahun itu selalu banyak teman-teman saya yang kayak gitu ngejualin nih barang ini udah nggak kepake ini, tapi kayak coba kalau disedekahin mungkin orang banyak yang ini ya. Saya kalau dulu tuh ngebuka
maksudnya saya pengen ngasih aja baju anak-anak saya tuh by di IG kalau nggak salah tuh dulu saya pernah gitu, kirim aja alamatnya, nanti saya kardusin, udah nanti ambil aja gitu. Tapi kalau baju saya pribadi tuh karena di rumah juga ada mbak, terus sering kayak pulang kan, kalau datang kita ke kampung gitu kan sering banyak saudara-saudara yang bajunya bagus gitu, kayak ya udah nih. Masya Allah, soal kita kayak gini Semoga kita bisa langsung ngasih gitu tanpa tapi percaya nggak percaya itu baliknya lebih cepet, kayak iya benar. kayak ada duit terus tiba-tiba bisa beli lagi gitu. Yang penting ikhlas ya Bu ya. Ikhlas aja. Kalau kita kayak agak aduh, Karena kan masih mahasiswa, mungkin ya, bener. buat beli lagi Nanti ya. kita kan seperti Bu Indi. Semoga. Amin ya. Ya oke teman-teman, gitu aja untuk bincang-bincang singkat kita terkait produk UMKM dan juga produk branded. Teman-teman tadi udah dikasih tips dari Syakila ya gimana caranya untuk nabung. Dari Tias juga sama, bahkan Tias memberikan tips bagaimana tetap menjual barangnya agar bisa dapat pemasukan lagi ya, supaya nanti uangnya bisa dipakai lagi buat beli lagi tanpa harus minta uang jajan terus ke orang tua, nyusahin orang tua dan lain-lainnya. Bagus sih wirausahanya dari kita untuk kita dan oleh kita. Amin ya Allah, semoga sukses. Amin. Nanti akan kita spill ya akun-akunnya. Makasih teman-teman semua yang udah menyimak Ruang Podcast kali ini. Sampai ketemu di video Ruang Podcast berikutnya. Bye-bye.